Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada podcast kali ini, yaitu Sontak Podcast. Di sini saya Muhammad Asal Khairullah, saya Novel Rizqullah Abrian, saya Ulia Safira, saya Syifa Rahmafauzia, saya Naila Fitri. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Podcast kali ini yaitu bertujuan untuk proyek UAS kami pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Arab yang dibimbing oleh dosen Pak Febri. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi santai terkait kemerdekaan negara Arab pada abad ke-20. Nah, di mana pokok bahasan yang akan kami diskusikan pada podcast kali itu ada 3. Yang pertama ada kemerdekaan dunia Arab, lalu ada munculnya 3 ideologi besar seperti Baatisme, Panarabisme, dan Nasionalisme. Dan yang ketiga itu ada gerakan sosialisme dan nasionalisme pada dunia Arab. Benar banget ya Askal. Mungkin banyak nih dari kita yang belum tahu kalau perjuangan Arab itu bukan hanya melawan penjajahan aja, tapi juga melawan tantangan internal yang mereka hadapi setelah mereka merdeka. Iya, di sini juga kita bakal kasih gambaran lengkap, plus fun fact dan kisah yang menarik loh. Kalian penasaran kan? Langsung aja. Dan setelah Perang Dunia I selesai, negara-negara besar kayak Inggris dan Perancis ini mulai mengatur-ngatur nih wilayah Arab yang sebelumnya ini dikuasai oleh Ottoman. Nah, lewat penjajahan Sykes-Picot. Nah, mereka ini dibagi-bagi tanah Arab kayak lagi bikin peta baru gitu. Iya, mandat. Nah, Inggris dapat wilayah kayak Irak dan Yordania, sementara Prancis ini mereka dapat bagian Suriah dan Lebanon. Nah, masalahnya pembagian ini itu sama sekali gak melibatkan orang-orang Arab di wilayah itu. Mereka cuma dijadiin seperti bidak catur buat kepentingan politik dan ekonomi mereka. Nah, wajar aja kalau akhirnya banyak negara Arab yang mulai panas, mulai memicu perlawanan terhadap dominasi Barat. Nah, ini jadi salah satu alasan konflik kenapa di Timur Tengah itu kompleks banget gitu. Nah, sampai sekarang banyak luka sejarah yang belum sembuh dan semuanya balik lagi ke perjanjian yang sepihak itu kayak Sykes-Picot. Oh begitu ya. Tapi kalau mereka akhirnya merdeka, gimana caranya? Apa ada perang, apa diplomasi? Nah, proses kemerdekaan negara-negara Arab ini berbeda-beda, Noval. Ada yang lewat negosiasi, ada juga yang mati-matian lewat perang. Contohnya Irak mereka merdeka pada tahun 1932. Nah, tapi prosesnya ini lewat negosiasi diplomatik dengan Inggris. Nah, walaupun mereka resmi merdeka, Inggris masih punya kuasa pengaruh besar di awal-awal kemerdekaan Irak ini, terutama di urusan politik dan ekonomi mereka. Nah, jadi mereka kayak masih ada bayang-bayang penjajah gitu loh. Terus di sisi lain juga ada cerita yang jauh berdarah-darah nih kayak Aljazair. Mereka ini merdeka lewat perang kemerdekaan yang cukup brutal yang berlangsung selama 8 tahun. Ya, 8 tahun dari tahun 1954 sampai 1962. Nah, tapi selama perang itu banyak banget jutaan orang-orang yang jadi korban, entah karena perang, entah karena kelaparan atau penyiksaan dan lainnya. Tapi buat Aljazair ini perjuangan ini sangat penting karena mereka akhirnya bisa benar-benar lepas dari penjajahan. Nah, dari 2 cerita ini nunjukin kalau setiap negara itu punya jalan yang berbeda-beda buat meraih kebebasan dan kemerdekaan itu, tergantung situasi politik, ekonomi, dan sosial pada waktu itu. Berarti beragam banget ya kemerdekaan dunia Arab itu, ada yang lewat perang, ada yang negosiasi dan lain-lain. Iya. Tapi saya ada sedikit fun fact lah terkait perang Aljazair ini.
Kan tadi sudah dijelasin juga sama Syifa, kan Al-Jazair ini perang yang brutal ya, terjadi selama 8 tahun, dan berita ini itu menjadi inspirasi di wilayah-wilayah luar Arab seperti Afrika dan Asia. Dan juga perang Al-Jazair ini menjadi inspirasi juga. Dari inspirasi tersebut banyak pemimpin dunia ini yang mempelajari strategi-strategi yang ada ketika perang Al-Jazair tersebut. Jadi dari perang Al-Jazair ini yang penuh pengorbanan dari bangsa sendiri itu Al-Jazair itu ada sedikit fun fact nih buat tadi itu ya. Jadi inspirasi di luar negara Arab sendiri itu ada di Afrika dan Asia, dan banyak pemimpin dunia yang mempelajari strategi-strategi yang ada di Al-Jazair. Kalau Mas Ri sendiri gimana sih Bang? Lewat perang juga ke atau bagaimana? Jadi gini, Mesir itu sebelumnya udah dinyatain merdeka dari Inggris itu pada tahun 1922. Nah, tapi itu belum sepenuhnya bebas karena Inggris masih pegang kendali atas wilayah terusan Swiss. Jadi terusan Swiss ini kayak jalur tol di mana penting banget buat perdagangan internasional. Jadi Inggris gak mau langsung lepas tangan gitu loh. Nah, lalu situasinya mulai berubah ketika Gamal Abdel Nasir ini memimpin di Mesir. Nah, dia ini dikenal dengan tegas dan visioner. Nah, yang akhirnya terusan Swiss ini diresmikan atau dinasionalisasikan pada tahun 1956 dan jadi simbol kedaulatan Mesir dan dunia Arab. Jadi tiap negara Arab tuh punya cerita perjuangan yang berbeda ya untuk meraih kemerdekaan mereka. Itu ada yang tadi melalui perang panjang, ada juga yang melalui diplomasi ya. Betul banget Najila, tapi perjuangan mereka ini nggak berhenti di kemerdekaan aja. Setelah merdeka, banyak banget dari negara Arab ini yang menghadapi tantangan internal yang besar. Jadi mungkin akan dilanjutkan terkait gerakan nasionalisme dan sosialisme oleh Saudari Fira. Oke, untuk gerakan nasionalisme dan sosialisme ini berbeda ya tentunya. Setelah merdeka, banyak negara Arab yang mulai bangkit dengan ide-ide nasionalisme dan sosialisme. Nasionalisme Arab ini tersendiri terlalu fokus pada persatuan bangsa Arab berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan sejarahnya juga. Sedangkan sosialisme Arab ini di sisi lain ingin menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi. Gitu. Menarik ya terkait sosialisme dan nasionalisme pada dunia Arab ini. Fir, kan pastinya dong ya, apakah ada tokoh-tokoh yang terkenal di dalam gerakan sosialisme dan nasionalisme ini? Tentu ada, salah satunya yaitu Gamal Abdel Nasir. Beliau salah satu aktor yang paling terkenal dari Mesir. Beliau juga pahlawan nasionalisme Arab yang mempercayai bahwa bangsa Arab itu harus bersatu untuk melawan imperialisme Barat. Dan beliau juga mempromosikan sosialisme ini lewat kebijakan seperti nasionalisasi terusan Suez yang dijelaskan oleh Syifa dan reformasi agraria seperti itu. Oh ya, di sini juga ada faktornya ternyata yang yaitu ketika Nasir nasionalisasi terusan Suez, Mesir itu diserang oleh pasukan Prancis, Inggris, dan Israel. Tapi Nasir menang secara diplomasi. Dan saya juga ada faktor menarik yang lainnya, yaitu nasionalisasi terusan Suez meningkatkan pendapatan Mesir dari 100 juta dolar menjadi 350 juta dolar per tahun. Dan terusan Suez tetap di bawah kendali Mesir hingga saat ini. Begitu contohnya teman-teman. Betul banget Bang Paul, tapi gerakan sosialisme ini nggak semuanya kayak lancar gitu. Ada juga yang gagal untuk mengelola kebijakan ekonominya. Akibatnya sosialisme Arab ini kehilangan pengaruh, apalagi setelah kekalahan negara-negara Arab dalam perang 6 hari yang melawan Israel itu pada tahun 1967.
Nah, selain itu, meskipun nasionalisasi Arab ini memiliki cita-cita yang besar, tapi banyak sekali negara Arab yang lebih fokus ke nasional mereka sendiri. Jadi persatuan dunia Arab ini cukup sulit untuk diwujudkan. Berarti perjuangan bangsa Arab itu bukan cuma soal mereka menolak penjajahan ya, soalnya setelah merdeka pun mereka masih dihadapi berbagai tantangan ya. Betul banget tadi Lana. Sekarang mungkin Askel akan menambahkan ideologi besar seperti yang Baatisme, Panarabisme, dan Atarisme. Silakan Askel. Langsung aja. Jadi ketika masa-masa kritisnya dunia Arab ya, bisa dibilang kayak gitu, itu muncul ideologi besar nih. Yang kalau kita tarik secara rentetan tuh ada, pertama diawali dari Panarabisme, tapi pada kali ini saya akan bahas Baatisme dulu nih. Jadi Baatisme itu muncul sekitar tahun 1920-an. Cuman dia baru diresmikan sebagai ideologi Baatisme itu pada tahun 1947 masalah, dan tokoh yang terlibat dalam ideologi tersebut tuh ada Michel Aflaq dan Salah ad-Din al-Bitar. Dan ideologi ini tuh diklaim oleh ideologi ini diklaim oleh Suriah dan Irak. Jadi begitu. Oke, tadi kan dijelasin ya Baatisme. Nah, kalau boleh tahu Baatisme yang paling sukses itu di mana sekarang? Oke, tadi kan ideologi ini diklaim di Suriah dan Irak. Nah, jadi paling sukses itu ideologi Baatisme. Kita nggak bisa bilang sukses juga ya, karena ideologi Baatisme ini berujung gagal karena pada saat itu saking familiarnya ideologi Baatisme ini di Suriah dan Irak, para pemimpin dari kedua negara tersebut tuh manfaatin nih ideologi tersebut jadi kekuatan otoriter mereka sendiri. Jadi terjadilah kelemahan ideologi tersebut pada Suriah dan Irak. Seperti tadi juga udah dijelasin juga ya, bahwasannya walaupun negara itu sudah merdeka, tapi tetap banyak masalah-masalah internal. Seperti tadi tuh perbedaan nasionalisme yang ada di negara masing-masing. Jadi begitu. Kan tadi Baatisme udah dijelasin nih. Kalau misalkan Panarabisme gimana sih? Berhasil kah atau tidak? Oke, jadi tadi kan saya sudah bilang ya, kalau Panarabisme itu muncul sebelum adanya Baatisme. Jadi ketika perjanjian Sykes-Picot ya, nah jadi muncul Panarabisme ini untuk menentang perjanjian Sykes-Picot ini, yaitu ada tokoh yang terlibat, ada Safi al-Husri. Itu salah satu intelektual Arab yang menjadi tokoh penting dalam menyebarkan gagasan Panarabisme ini, dan juga ada Michel Aflaq yang tadi salah satu pendiri dari ideologi Baatisme. Dia berperan besar melalui ideologi Baatisme yang merupakan cabang dari Panarabisme. Tujuan dari Panarabisme itu dia mempunyai prinsip utama, itu untuk menyatukan negara-negara Arab dan meningkatkan kebanggaan dan kesadaran akan identitas Arab. Jadi Panarabisme ini untuk meningkatkan rasa nasionalis di masyarakat Arab, bahwasannya mereka ini nggak berhak lah buat diatur sama kolonisasi Barat. Jadi adanya Panarabisme itu untuk menentang perjanjian tersebut. Jadi gitu. Oke, jadi di sini juga ada fun fact teman-teman. Mau tahu nggak? Boleh. Apa tuh Pak? Itu meskipun Panarabisme gagal, tapi simbolnya masih ada sampai sekarang, yaitu contohnya Liga Arab yang didirikan pada tahun 1945. Itu adalah upaya pertama menyatukan dunia Arab secara politik. Begitu teman-teman. Menarik berarti ya. Iya. Di Panarabisme ini. Oke. Dan terakhirnya ada Nasirisme. Nasirisme ini salah satu cabang dari Panarabisme yang dimana dipimpin oleh pemimpin Mesir pada saat itu, yaitu Gamal Abdel Nasser. Adanya Nasirisme ini untuk tadi gak jauh beda, untuk menyatukan bangsa-bangsa Arab. Cuman Nasirisme ini lebih kental di Mesir karena pemimpin tersebut
salah satu presiden Mesir pada saat itu. Jadi Gamal Abdel Nasser ini membuat ideologi yang bernama Nasserisme. Tapi Nasserisme ini itu runtuh, tidak mencapai tujuan penuhnya, karena ketika terjadi perang 6 hari yang melawan Israel tersebut, banyak masyarakat yang tumbang pada saat itu, dan itu mengurangi rasa kepercayaan dari ideologi Nasserisme ini. Jadi begitu. Jadi semua ideologi-ideologi itu seperti mulai dari Baatisme, Pan-Arabisme, dan juga Nasserisme ini sebenarnya punya visi yang besar banget ya, tapi mungkin eksekusinya aja nih kadang suka bermasalah. Iya, benar banget. Dari ketiga ideologi ini walaupun gagal, cuman kita nggak bisa juga bilang gagal sepenuhnya ya, karena walaupun berujung gagal, tapi ideologi itu melalui proses pembentukan ideologi ini melalui proses yang panjang, dan terjadi ini tidak dalam waktu singkat. Terjadi bertahun-tahun berjalannya ideologi ini, dan walaupun ya ketiga ideologi tidak mencapai tujuan penuhnya, akan tetapi sampai sekarang masih banyak tokoh Arab yang terinspirasi dari ide-ide ini. Jadi begitu. Oke teman-teman, jadi tadi kita telah membahas kemerdekaan negara-negara Arab, gerakan nasionalisme dan sosialisme, sampai ideologi-ideologi besar seperti Baatisme, Pan-Arabisme, dan Nasserisme. Dari sini kita belajar bahwa kebangkitan dunia Arab itu penuh dengan perjuangan, tidak mudah teman-teman ya. Kayak tadi ada yang tumpah darah, sampai diplomasi juga. Pasti. Betul banget, Novel. Terima kasih kepada penonton yang sudah mendengarkan kita. Semoga diskusi ini banyak nambah wawasan baru kita ya. Pasti bermanfaat banget lah, karena ini salah satu sejarah, dan kita sebagai umat muslim ya tidak boleh melupakan sejarah ini, karena dunia Arab ini kan ya bahasa sendiri lah. Bahasa Arab ini kan bahasa ibu kita ya, bahasa agama Islam, terus juga kitab kita juga kan pakai bahasa Arab gitu. Jadi jas merah jangan sekali melupakan sejarah, bahwasanya sejarah dalam dunia itu masih panjang, dan ini kita hanya bahas sekilas ya, mungkin bisa dibilang 5% kali ya. Karena ya pasti ya sesuatu kemerdekaan itu penuh dengan perjuangan dan bertumpah darah. Ya contohnya aja ada di negara kita sendiri, di Indonesia kita jadi 3,5 abad ya. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sekali melupakan sejarah, dan perlu kita ketahui juga, kita umat Islam, kita harus tahu nih sejarah-sejarah yang ada, yang terjadi ya pada dunia Arab. Jadi sekian dari kami. Jika ada manfaat itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu biar datangnya dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,